Good people, salah satu alat yang paling dicari di masa pandemi COVID-19 adalah oximeter alias alat pengukur kadar oksigen. Makanya banyak orang menjual alat ini baik offline maupun online. Sayangnya hal ini dimanfaatkan oknum nakal dengan menjual oximeter palsu. Kami rangkum selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Akhir Juli 2021, Indonesia mencatat rekor kasus kematian harian tertinggi di dunia akibat infeksi COVID-19. Varian Delta yang muncul di Indonesia diketahui memiliki tingkat infeksi virus yang lebih tinggi. Hal ini membuat jumlah pasien COVID-19 bertambah di berbagai daerah. Selain masker, salah satu alat yang paling dicari di masa pandemi adalah oximeter. Oximeter adalah alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Enggak. Kebetulan enggak? Punya. Tuh ini sangat penting ya karena kan lagi corona gini, COVID, dan kita butuh banget untuk tahu kadar oksigen kita tuh gimana, apalagi kalau lagi sesak napas itu perlu banget oximeter. Orang tua saya kan itu baru meninggal juga. Ternyata tuh alat itu penting untuk biar tahu saturasi yang tubuh kita gitu sih. Ya, buat mendeteksi keadaan kesehatan kita, terutama kadar oksigen dalam tubuh. Ada beberapa jenis alat pengukur saturasi oksigen. Salah satu yang paling populer adalah pulse oximeter. Jenis oximeter ini mendeteksi kadar oksigen dan denyut nadi dengan menggunakan ujung jari. Pulse oximeter juga mudah digunakan. Tingginya permintaan oximeter jenis ini membuat sempat sulit ditemukan di pasaran, sehingga harganya turut melonjak. Situasi ini dimanfaatkan oknum-oknum nakal. Peredaran oximeter palsu ini pun mulai ditemukan. Video oximeter yang tetap menyala meski sedang mendeteksi pensil pun menjadi viral. Seharusnya oximeter tidak dapat mendeteksi benda mati. Salah satu korban oximeter palsu adalah Nilai Natalia. Waktu itu belinya di marketplace-nya kurang lebih kalau nggak salahnya sekitar 150 ribuan lah kurang lebih. Ini oximeter yang kemarin aku beli di marketplace, aku coba ya pakai jari, beratnya 96. Nah, waktu itu aku coba juga menggunakan pensil. Nah, ini juga ada nih saturasinya. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilih oximeter yang baik dapat meningkatkan resiko tertipu produk abal-abal. Berikut tips dari Dr. Fania Utami, praktisi kesehatan yang sering warawiri di kanal YouTube-nya. Kita membandingkan apakah pulse oximeter kita betul atau enggak. Paling mudah itu adalah comparing, tapi secara teknis kurang bisa kita lakukan, kecuali kita memang punya dua jenis. Pulse oximeter itu yang benar adalah dia hanya bisa mendeteksi jari kita, bisa mendeteksi denyut nadi pada pensil. Itu perlu kita tanda tanya nih, kenapa kok bisa gitu. Kini, oximeter dapat dengan mudah ditemukan di situs jual beli online. Di e-commerce harganya cukup terjangkau, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Good people, oximeter nih banyak ditemukan di e-commerce. Selain di e-commerce, ada juga nih di sentra penjualan alat kesehatan di Jakarta. Seperti rekan saya yang akan melakukan penelusuran oximeter yang tersedia di pasaran. Anan. Ya Asri, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan pasar obat di Bilangan, Jakarta untuk tahu bagaimana peredaran oximeter di wilayah ini. Nah, penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita cari tahu. Di pusat penjualan alat kesehatan di kawasan Jakarta ini, terdapat puluhan penjual oximeter. Kebanyakan oximeter ini merupakan produk impor dari Cina. Model hingga harga yang ditawarkannya pun beragam. Yang paling laris di sini yang mana? Yang mana yang 150 ini? Ini laris juga, yang mahal juga laris juga. Oh gitu. Tapi kalau dibandingin yang paling mahal, yang paling laris yang itu gitu ya, yang 150. Ini impor semua, Bang. Dari mana aja selain dari Cina, Bang? Ini kan Cina, ini kalau ini dari mana? Ini dari Cina juga. Oh, Cina juga. Yang bagusan. Ini
ngebedain yang asli sama yang abal-abal? Pertama dari harga. Dari harga ya? Yang kedua garansi. Ini nggak ada garansi dan harga miring. Ini gimana dong? Apanya? Abal-abal nggak ini? Dibilang abal-abal sih bukan. Cuma kualitasnya emang lebih nggak bagus dari ini. Ada izin Kita jual di sini ya Kemenkes semua. Kemenkes semua ya? Kalau nggak ada Kemenkes kita nggak bisa jual. Oh gitu. Yang di bawah 100.000 itu nggak ada. Nggak ada, Banyaknya nggak di ada. online. Itu nggak ada izin Kemenkesnya. Oh, nggak ada yang izin Kemenkes gini. Iya, makanya saya lihat di online ada yang 38 loh, Bu. Iya. Penjualan oximeter di sentra alat kesehatan juga mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Pembelian secara langsung seperti ini dapat meminimalisir resiko oximeter abal-abal alias palsu. Karena good people dapat mencobanya terlebih dahulu. Posisikan oximeter secara pas dan tidak dipaksakan. Pemasangan yang terlalu longgar atau kencang akan membuat beberapa cahaya ikut masuk, mempengaruhi hasil pembacaan. Pastikan good people duduk diam, karena pergerakan juga akan mempengaruhi hasilnya. Bagi yang memakai cat kuku, disarankan untuk menghapusnya terlebih dahulu. Nah, good people, selang beberapa saat nih sudah muncul hasilnya. Kalau yang di sini, di atas ini adalah denyut nadi per menit, sedangkan yang di bawah adalah kadar oksigen dalam darah. Kalau di sini angkanya normal ya, yakni berkisar antara 95 sampai 100. Keberadaan oximeter cukup penting untuk terus memonitor kadar oksigen dalam tubuh. Bila kadar oksigen di bawah normal, semakin cepat penanganan dilakukan, semakin rendah pula resiko terjadi komplikasi bahaya. Bijak memilih oximeter berarti bijak pula dalam menjaga kesehatan diri. Asri Sapti, Anan Surya, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.